Anda mungkin pernah merasakan hidup ini kok terasa berjalan begitu cepat. Kita seakan-akan terus berlari mengejar target, ambisi, dan validasi. Sehingga kita lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang kita jalani? Ketika segala sesuatu di sekitar kita bergerak begitu cepat, cobalah lihat ke dalam diri dan tanyakan, apakah memang dunia begitu sibuk ataukah itu hanya pikiran kita saja? Inilah salah satu kutipan dalam buku berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down. Sebuah buku karya Haemin Sunim, seorang biksu Zen dan guru spiritual asal Korea Selatan. Buku ini diterbitkan awalnya pada tahun 2012, tapi telah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa dan terjual lebih dari 4 juta kopi. Dalam buku The Things You Can See Only When You Slow Down, Haemin seakan mengajak kita untuk merenungkan kembali makna kehidupan, mulai dari hubungan dan cinta hingga pekerjaan dan spiritualitas. Melalui pengalaman pribadi dan ajaran Buddha, dia menunjukkan bagaimana melambatkan langkah dan membuka mata kita pada kedamaian dan kebahagiaan yang seringkali terlewatkan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Beberapa pesan juga kita dapatkan dalam buku ini, yaitu hidup yang bermakna tidak diukur dari seberapa banyak pencapaian, melainkan dari bagaimana kita bisa menikmati perjalanan hidup. Bukan berarti kita hidup harus bermalas-malasan dan tidak produktif, bukan. Tetapi lebih tentang bagaimana memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dunia mungkin bergerak dengan cepat, tetapi tidak berarti kita juga harus terbawa arus. Kita memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kecepatan yang kita ingin lakukan. Kemudian, jika kita mau melihat lebih dekat, maka kita akan paham bahwa yang mengusik kita bukanlah keadaan dunia, melainkan cara pandang kita. Jika kita tidak bisa mengubah situasi buruk, meski memiliki banyak kesempatan dan kemungkinan, maka kita harus mau mengubah sudut pandang kita dari situasi dan kondisi tersebut. Baik dan buruk itu relatif. Ketika kita membandingkan keadaan kita dengan seseorang yang mengalami situasi yang lebih sulit, kita tentu akan mulai menyadari bahwa kondisi kita tidak seburuk yang kita kira. Selanjutnya, tentang kebahagiaan tidak datang dari pencapaian materi atau status sosial, melainkan dari kedamaian batin dan penerimaan diri. Kita harus berani melepas mimpi yang tidak realistis dan menerima diri kita apa adanya dengan semua kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Itulah salah satu pelajaran yang kita juga bisa dapatkan dari buku ini. Dan berikutnya tentu dalam kesibukan mencari pengakuan, kita sering lupa esensi dari pekerjaan itu sendiri. Akibatnya, kita merasakan kehampaan, kelelahan, dan kehilangan arah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah pengakuan itu benar-benar kita butuhkan? Atau justru prosesnya lah yang lebih penting? Ingatlah bahwa kita tidak sedang berlomba dengan orang lain. Jadi jangan membanding-bandingkan diri kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Apakah saat ini kita lebih baik dari diri kita yang dahulu atau sebaliknya? Karena itu, mulailah hidup dengan lebih lambat dan temukan apa makna hidup yang selama ini kita lewatkan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki.